Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Fuzukoyuma, nomor induk 220119465 dari PAIN kelompok 1, mata kuliahan Ilmu Pendidikan Islam. Tema konsep dasar pendidikan Islam. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendidikan dasar Islam sebagai aktivitas yang bergerak dalam proses pembinaan kepribadian Muslim. Pendidikan Islam memerlukan asas atau dasar yang dijadikan landasan kerja. Dasar inilah yang akan memberikan arah bagi pelaksanaan pendidikan. Dasar-dasar diperlukan untuk memerlukan teori dan praktek pendidikan Islam. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, karena manusia di saat dilahirkan tidak mengetahui suatu apapun. Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Bagaimanapun sederhana komunitas manusia memerlukan pendidikan, maka dalam pengertian umum kehidupan dan komunitas tersebut akan ditentukan oleh aktivitas pendidikan di dalamnya. Sebab pendidikan secara alami sudah memerlukan kebutuhan hidup manusia. Dalam konsep dasar pendidikan Islam, terdapat beberapa bab yang akan kita bahas dalam makalah ini. Di antaranya pengertian-pengertian dari istilah pendidikan Islam, pendidikan dalam Islam, pendidikan menurut Islam, pendidikan keislaman, dan pendidikan agama Islam yang hampir setiap orang menyamakan makna dari istilah-istilah tersebut. Kemudian pengertian dari tarbiyah, taklim, dan takzib pada bab selanjutnya, yaitu mengenai landasan, prinsip, dan model penelitian ilmu pendidikan Islam. Perbedaan istilah tarbiyah, taklim, dan takzib. Dalam konteks Islam, pendidikan secara bahasa lugotan ada 3 kata yang digunakan, yaitu 1. At-tarbiyah, yang kedua at-taklim, dan yang ketiga at-tahzib. Ketiga kata tersebut memiliki makna yang saling berkaitan dan saling cocok untuk pemaknaan pendidikan dalam Islam. Ketiga makna tersebut mengandung makna yang amat dalam, menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain. Baik, saya mau menjelaskan dari masing-masing ketiga istilah di atas tadi. Yang pertama, at-tarbiyah. At-tarbiyah berakar dari 3 kata, yakni pertama berasal dari kata rabba yarbu, yang artinya bertambah dan tumbuh. Yang kedua berasal dari kata rabbiya yarbi, yang artinya tumbuh dan berkembang. Yang ketiga berasal dari kata rabba yarubbu, yang artinya memperbaiki, membimbing, menguasai, memimpin, dan lain-lain. At-tarbiyah adalah suatu sistem komprehensif yang disusun secara ilmiah dari berbagai teori, praktek, metode, nilai, serta subsistem yang saling berhubungan secara sinergi dan harmonis. Sedangkan menurut Abu Fadl Zihab al-Din al-Sayyidi al-Lusi al-Baghdadi mengemukakan pengertian lebih luas. Ia mengartikan tarbiyah adalah proses penyampaian
sesuatu sampai batas kesempurnaan yang dilakukan tahap demi tahap sebatas pada kesanggupannya. Yang kedua, taklim. Taklim berasal dari kata fi'li sulatsi madzi biharfin wahidin, yaitu amala yu'allimu. Jadi a'lama artinya mengajar. Al-Fatah Al-Jalal menegaskan bahwa taklim merupakan pendidikan yang ditunjukkan pada fase bayi, anak, remaja, dan orang dewasa. Taklim menyangkut pendidikan pada aspek kognisi, namun tidak mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik. Wujud taklim dalam pendidikan antara lain transmisi ilmu pengetahuan yang diberikan pendidikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik bertransformasi dari bodoh menjadi pandai. Yang ketiga, tazib. Tazib secara lughawi berasal dari kata lulatsi bihaz wahid, yaitu azabayu azibu, yang berarti memberi azab. Lazimnya diterjemahkan dengan pendidikan sopan santun, tata krama, adab, budi pekerti, akhlak, moral, dan etika. Selanjutnya, kata tazib menurut Al-Atas adalah pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang tepat dan segala sesuatu yang di dalam tatanan ciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dengan keagungannya. Jadi, dikaitan dengan pengertian pendidikan, maka ilmu pendidikan Islam adalah teori pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam untuk dipedomani dalam praktek pendidikan. Menurut Ahmad Tafsir, dalam ilmu pendidikan Islam sekurang-kurangnya dapat menyediakan teori mengenai pendidikan di dalam tangga, pendidikan di masyarakat, dan pendidikan di sekolah. Sedangkan pelaksanaan pendidikan sesuai dengan apa yang terkandung dalam istilah taklim, tarbiyah, dan ta'zib. Pendidikan Islam secara umum dapat diartikan sebagai usaha pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara optimal sesuai statusnya dengan pedoman kepada syariat Islam. Ada beberapa istilah konsep dasar pendidikan Islam yang kebanyakan orang menganggapnya sama, padahal masing-masing dari pengertian tersebut mengandung makna yang berbeda. Istilah-istilah tersebut antara lain: 1. Pendidikan Islam. Menurut Hasan Lahulung mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah proses penyimpan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasil di akhirat. Sedangkan menurut Komar, Muhammad At-Tomi Al-Zaibani menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi. Pengertian ini lebih menekankan pada perubahan tingkah laku dari yang buruk menuju yang baik, dari yang minimal menuju yang maksimal, dari yang potensial menuju yang aktual, dari yang positif menuju dari yang pasif menuju aktif. Secara mengubah tingkah laku itu melalui proses pembelajaran. Perubahan tingkah laku tidak saja berhenti pada level individu,
tetapi untuk mencakup level masyarakat atau etika sosial, sehingga melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki kesalehan sosial. Yang kedua yaitu pendidikan agama Islam. Pengertian pendidikan agama Islam sebagaimana yang diungkapkan Zakiyah Derajat yaitu pendidikan agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar setelah selesai dari pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikan sebagai pandangan hidup. Yang kedua yaitu pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam. Yang ketiga, pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang melalui ajaran-ajaran agama Islam yaitu berupa bimbingan, asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam yang telah diyakini menyeluruh. Jadi, kesimpulannya di atas adalah pendidikan agama Islam adalah usaha yang berupa pengajaran, bimbingan, dan asuhan terhadap anak agar kelak selesai pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam. Yang ketiga, pendidikan keislaman. Pada keterangan sebelumnya telah banyak dibahas pengertian tentang istilah pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam yang banyak orang menyampaikan pengertian kedua istilah tersebut. Jadi, pendidikan Islam adalah pendidikan yang bernuansa Islam dan pendidikan agama Islam adalah pendidikan untuk mengarahkan manusia menuju jalan yang benar sesuai perspektif Islam. Maka pendidikan keislaman adalah pendidikan yang menjadikan agama Islam sebagai objek yang dikaji sebagai pandangan awal yang akan dikemukakan dalam konsep keislaman selalu meliputi 3 aspek, yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'zib. Yang mana pengertian ketiga aspek tersebut telah kami jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Yang keempat, pendidikan dalam Islam. Pengertian pendidikan dalam Islam adalah proses bimbingan jasmani dan rohani manusia berdasarkan aturan Islam menuju terbentuknya kepribadian yang utama atau kepribadian muslim yang utuh. Yang kelima, pendidikan menurut Islam. Konsep pendidikan menurut Islam yaitu manusia akan menjadi manusia karena berpendidikan. Mendidik berarti kemanusiakan. Untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa diperlukan pendidikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Landasan pendidikan agama Islam. Landasan pendidikan Islam ialah dasar untuk membentuk kepribadian seseorang agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, menghormati dan menyayangi orang tua dan sesama serta mencintai tanah air sebagai karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian pendidikan agama Islam sebagaimana yang diungkapkan Zailun An-Nasir yaitu pendidikan agama Islam adalah suatu usaha yang sistematis dalam membimbing anak didik yang beragama Islam dengan cara sedemikian rupa sehingga ajaran-ajaran Islam itu benar-benar dipahami, diyakini kebenarannya dan diamalkan menjadi pedoman. Dengan demikian, maka sistem pendidikan Islam berlandaskan kepada satu, landasan teologis atau keberagamaan,
Menurut Gold dan Stark, keberagamaan mesti memuat setidaknya 5 dimensi, yaitu dimensi keyakinan, dimensi kepribadian, kehayatan, pengalaman, dan dimensi pengetahuan. Dan dengan adanya landasan ini, maka pendidikan Islam mampu menghasilkan manusia yang memiliki 5 dimensi di atas tadi. 2. Landasan antropososiologis atau kebersamaan. Konsekuensi dari landasan tauhid adalah bahwa manusia pada hakikatnya adalah umat yang satu. Dengan adanya kesatuan umat, maka manusia mempunyai kedudukan yang sama dan bertanggung jawab yang sama pula. Maka pendidikan Islam harus diarahkan agar peserta didik memiliki rasa ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga yaitu landasan kesetaraan. Landasan tauhid yang esensinya adalah Maha Rabbi, yaitu Allah yang menciptakan manusia sebagai umat yang satu. Dengan landasan kosmologis atau kesetaraan ini, maka pendidikan Islam harus mampu melahirkan manusia yang mengelola alam dengan baik, memakmurkan dan melestarikannya, serta mengambil manfaat dari alam dalam rangka ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya yang bernama Mbak Wan Nurdiana. Sekian. Nah, teman-teman, setelah kita membahas banyak sekali tentang istilah-istilah pendidikan Islam seperti pendidikan menurut Islam, pendidikan keislaman, pendidikan agama Islam, dan lain sebagainya, juga istilah-istilah tentang tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib, maka selanjutnya kita akan memasuki materi landasan pendidikan Islam. Sebelum pada landasan pendidikan Islam, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa itu landasan. Landasan itu adalah dasar untuk membentuk pribadi seseorang untuk memiliki karakter spiritual dan intelektual. Landasan agama Islam adalah Al-Quran dan Sunnah, sedangkan landasan pendidikan Islam mencakup 3 kategori. Yang pertama, landasan teologis atau kebersamaan. Maksudnya apa? Jadi, landasan kebersamaan ini harus dimiliki oleh setiap manusia untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Holik. Dalam pendidikan Islam, maksudnya apa? Memberikan pemahaman kepada manusia bahwa Allah lah Maha Pencipta yang mutlak. Menurut Glock dan Chuck, bahwa kebersamaan itu merupakan keyakinan, peribadatan, penghayatan, pengetahuan, dan juga pengalaman. Apabila manusia dapat memegang teguh landasan kebersamaan ini, maka akan menghasilkan manusia yang memiliki kelima aspek tersebut. Kemudian, landasan antropososiologis atau landasan kebersamaan. Menurut pendidikan agama Islam, manusia harus memiliki landasan kebersamaan ini apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat harus menciptakan kemakmuran, menciptakan kebersamaan, kesejahteraan, menghindari penyakit masyarakat seperti fitnah, iri, dan dengki yang dapat memunculkan berbagai masalah dan permusuhan di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah landasan komologi atau landasan kesetaraan. Allah menciptakan manusia memiliki derajat yang sama. Bahkan, derajat manusia dengan alam saling berkaitan. Jika alam memberikan kita sebuah manfaat yang sangat luar biasa seperti sumber makanan, sumber penghidupan, dan lain-lain, maka kita juga harus memberikan
kebaikan terhadap alam seperti tidak membuang sampah di sungai ataupun merawat tanaman dengan sebaik-baiknya, merawat hewan dan binatang dengan sebaik-baiknya, dan juga tidak menyiksa alam ataupun merusaknya. Kemudian itu tadi adalah hubungan manusia, kesetaraan manusia dengan alam, dan sekarang adalah kesetaraan manusia dengan manusia. Nah, bagaimana seorang manusia harus memiliki sifat memanusiakan manusia, karena di mata Allah semua manusia itu memiliki derajat yang sama, hanyalah ketakwaan yang membedakan. Jadi tidak boleh ada diskriminasi antara satu manusia dengan manusia lainnya. Nah, setelah kita mengetahui dan paham apa itu landasan pendidikan Islam, selanjutnya kita beranjak pada materi prinsip pendidikan Islam. Apa yang dimaksud dengan prinsip? Prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi dasar seseorang untuk bertindak, berpikir, dan lain sebagainya. Sedangkan apa yang dimaksud dengan prinsip pendidikan Islam? Prinsip pendidikan Islam menganut 5 aspek yang akan kami jelaskan satu persatunya. Yang pertama, prinsip pendidikan Islam merupakan karakteristik atau ciri-ciri manusia menurut Islam. Ciri-ciri manusia menurut Islam itu ada 3. Yang pertama, fitrah. Kedua, roh dan jasad. Dan yang ketiga adalah kebebasan berkehendak. Yang pertama, fitrah. Kita sebagai calon pendidik atau calon guru agama harus mengenali masing-masing fitrah dari peserta didik kita agar proses transfer ilmu dari seorang guru kepada peserta didik tidak mengalami hambatan sehingga tercapainya tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua yaitu roh dan jasad. Roh dan jasad adalah sesuatu yang sangat berkesinambungan. Apabila jasad tidak ada roh, maka dia akan mati. Tetapi apabila roh tidak ada jasad, maka juga tidak akan berguna. Seperti apa? Seperti orang yang telah meninggal, rohnya tetap hidup, tetapi jasadnya tidak bisa digunakan untuk melakukan apapun. Yang ketiga yaitu adalah kebebasan untuk berkehendak. Manusia dilahirkan memiliki hak kebebasan, yaitu hak untuk menentukan pendapat, hak untuk mengeluarkan suara, hak untuk bekerja, hak untuk hidup, kebebasan untuk mencari ilmu, kebebasan untuk bertindak, dan lain sebagainya. Selama tindakan manusia itu tidak merugikan manusia lainnya, maka sah-sah saja menurut pendidikan Islam manusia melakukan keinginannya. Kemudian selanjutnya adalah prinsip pendidikan Islam adalah pendidikan integral dan terpadu. Dalam Al-Quran, Allah telah memberikan pendidikan kepada manusia tentang bagaimana penciptaan alam semesta, bagaimana penciptaan manusia, bagaimana tanaman-tanaman itu dapat ditumbuhkan di muka bumi ini sehingga dapat bermanfaat bagi manusia. Itu merupakan perpaduan antara konsep pendidikan Islam dan juga sains. Jadi dalam surat Al-Fatir ayat 11 seperti yang telah dikatakan bahwa proses penciptaan manusia itu berasal dari tanah, air mani, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari Allah sendiri kepada manusia. Dalam pendidikan Islam bagaimana berkesinambungannya antara pendidikan agama dan juga sains. Jadi pendidikan agama Islam itu tidak memisahkan antara pendidikan agama juga sains. Yang ketiga yaitu pendidikan Islam adalah pendidikan yang seimbang. Nah, keseimbangan dalam kehidupan manusia ini mencakup 3 aspek. Yang pertama, keseimbangan ukhrawi dan duniawi. Manusia hidup harus memiliki keseimbangan antara keduanya. Jangan hanya dominan terhadap kehidupan dunia saja tetapi sampai lupa kepada dunia akhirat. Kepada kehidupan akhirat. Karena apabila kita hanya mencari uang, mencari harta, mencari kesenangan dunia dan lupa akan akhirat akan membuat kita takabur dan tidak mengingat siapa pencipta kita.
membuat kita takabur, membuat kita sombong, membuat kita memiliki sifat-sifat buruk yang sangat dibenci Allah. Tetapi sebaliknya, apabila kita hanya memikirkan kehidupan di akhirat tetapi tidak memikirkan kehidupan dunia, maka kita akan sengsara di kehidupan dunia, dan Allah juga tidak menyukai hambanya yang tidak memiliki semangat untuk hidup. Kita dapat belajar dari kegagalan Islam pada masa sahabat, ketika sahabat memiliki sifat fatalisme, yaitu hanya memikirkan dunia dan hanya memasrahkan kehidupannya, maksud saya hanya memikirkan kehidupan akhirat dan hanya memasrahkan hidupnya kepada Allah. Mereka tidak mau bekerja, tidak mau berjuang untuk hidupnya, tidak mau menikah, tidak mau apapun, dan hanya beribadah, sholat, zikir hanya kepada Allah. Bahkan Allah pun tidak menyukai manusia-manusia yang seperti itu. Jadi kenapa harus ada konsep keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat? Kita juga bekerja, kita juga beribadah. Pepatah mengatakan, bekerjalah seakan-akan hidupmu selamanya, dan juga beribadahlah seakan-akan kamu akan mati besok. Kemudian yaitu pendidikan Islam adalah pendidikan yang universal. Nah, pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang mencangkup segala aspek, mencangkup segala dimensi, mencakup segala alam jagat raya ini, kehidupan manusia. Jadi, tidak ada batasan untuk pendidikan Islam. Bahkan agama Islam tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang kelima yaitu adalah prinsip pendidikan Islam adalah dinamis. Yang maksudnya dinamis ini apa? Manusia dituntut untuk melakukan penelitian, melakukan pengalaman secara empiris dan teoritis, juga terbuka untuk semua sesuatu yang baru. Jadi kita tetap mengikuti perkembangan zaman, mengikuti teknologi, tetapi harus ada dasar agama agar kita tidak terjerumus dalam era industri revolusi 4.0 ini. Nah, dari situ kita akan memiliki sifat dinamis yang akan secara otomatis muncul dalam diri kita. Jadi meskipun agama Islam diturunkan tanpa adanya teknologi atau sebagainya, tetapi tuntutan hidup di zaman sekarang untuk kita mengikuti perkembangan zaman, terbuka akan segala hal, itu yang menjadikan kita memiliki prinsip hidup yang dinamis menurut pendidikan Islam. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah memasuki pembahasan yang terakhir dalam materi kita, konsep dasar pendidikan Islam, yaitu model penelitian pendidikan Islam. Dalam makalah telah kami cangkupkan 3 model penelitian tersebut. Nah, kami akan menjelaskan secara singkat saja agar tidak terlalu ribet pemahamannya. Jadi yang pertama yaitu adalah pengetahuan ilmu. Nah, pengetahuan ilmu ini didapatkan dari model ilmiah, dari model penelitian ilmiah yang bersifat logis dan juga empirik. Contoh, dalam pendidikan Islam terdapat ilmu falak atau ilmu perbintangan. Ilmu falak ini didapatkan dengan pengalaman juga observasi yang sangat intens. Ilmu falak itu adalah ilmu perbintangan, contohnya seperti untuk mengetahui jatuhnya bulan Syawal itu di hari apa, jatuhnya bulan Ramadan itu di tanggal berapa, melihat hilal, dan juga sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan filsafat. Nah, pengetahuan filsafat ini adalah sesuatu yang bersifat sangat rasional. Apa-apa yang tidak masuk akal, maka tidak akan diterima oleh mereka para filsafat. Nah, keilmuan filsafat ini sangat bersifat anti metafisik, yaitu tidak menerima sesuatu yang tidak masuk akal dan juga bersifat abstrak atau supranatural. Bisa dikatakan pengetahuan filsafat ini sangat bertentangan dengan keilmuan tasawuf. Nah, yang ketiga yaitu pengetahuan mistik. Nah, ini adalah kebalikan dari pengetahuan filsafat tadi. Pengetahuan mistik itu adalah pengetahuan yang sangat bersifat tidak logis, abstrak, dan juga bersifat supranatural.
pendidikan agama Islam dapat mengimplementasikan pengetahuan mistik ini dalam sebuah ilmu bernama ilmu tasawuf. Mereka, para sufi, yaitu ahli tasawuf, dapat merasakan dekat dengan Allah, dapat memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah. Bahkan sebagian mereka dapat memiliki maunah, dapat mendapatkan karomah karena mereka memiliki hati yang dekat dengan Allah. Nah, cara memiliki hati yang dapat berkomunikasi dengan Allah, dekat dengan Allah adalah melalui proses tasawuf yang sangat panjang, melalui pendekatan secara lebih gimana ya bahasanya, melalui pendekatan dengan takarub kepada Allah. Nah, pendekatan ini bisa dilalui melalui ibadah-ibadah, zikir, dan sebagainya. Seperti itu. Kadang pengetahuan mistik ini terkadang sangat bersifat tidak masuk akal, tetapi itu memang benar-benar terjadi karena para ahli tasawuf sangat percaya bahwa kekuasaan dan kebesaran Allah itu benar-benar ada untuk terjadi pada kehidupan mereka. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang belum paham atau perlu ditanyakan, kami persilahkan dan kami harap kepada teman-teman semua untuk aktif ikut berdiskusi dalam pertemuan ini. Dan apabila ada sanggahan atau tambahan atau mau menanggapi, sangat kami persilahkan. Terima kasih, selamat menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.